kita bangkit berdiri. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari Tuhan, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu pada siang hari ini, memasuki sesi yang kedua. Biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami sekalian lewat pembukaan firman-Mu. Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semuanya Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua, memimpin kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, berikan roh penyembahan kepada kami, berikan kelembutan hati. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita tadi sudah belajar Keluaran pasal 28 ayat yang ke-6. Kita lanjutkan Keluaran pasal 28 ayat yang ke-7. Keluaran 28 ayat yang ke-7. Keluaran 28 ayat yang ke-7. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Ya, harus disambung. Kemudian di ayat 8 itu ada sabuk pengikat juga. Di ayat 7 itu tutup bahu. Kemudian ayat 8 sabuk pengikat, ya, yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Sabuk. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras yang mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Haruslah kau taruh kedua permata itu pada
kedua tutup bahu, baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawanya. Membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai emas. Dan selanjutnya 15, haruslah engkau membuat tutup dada, pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah engkau harus membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya, dan seterusnya. Jadi ada 2 hal yang disandang oleh baju efod. Jadi baju paling luar, kemudian ada aksesorisnya. Ya, ada 2 hal yang disandang oleh baju efod. Nomor 1 yaitu namanya tutup bahu. Nah, sudah lihat saya, jadi di sini. Nah, seperti baju-baju itu ada ini ya. Ya, tutup bahu di bahu. Nah, ada ini. Tutup bahu. Itu namanya tutup bahu. Ya. Kemudian di ayat 9, 10 tadi, pada tutup bahu ada 2 permata krisopras yang diukirkan 12 nama suku Israel. Masing-masing 6 nama suku Israel di sebelah kanan dan kiri. Jadi tutup bahu ada 2 permata, satu permata 6 nama, satu permata 6 nama suku Israel. Kan 12 suku, jadi 6 begitu, ya. Itu. Jadi pada tutup bahu ada 2 permata krisopras. Pada tutup bahu ada 2 permata krisopras. Ya. Yang diukirkan 12 nama suku Israel. Yang diukirkan 12 nama suku Israel. Masing-masing 6 nama suku Israel di sebelah kanan dan kiri. Masing-masing 6 nama suku Israel di sebelah kanan dan kiri. Ya. Masing-masing 6 nama suku Israel di sebelah kanan dan kiri menurut urutan kelahirannya. Menurut urutan kelahirannya. Dari Ruben yang sulung terus menurut urutan kelahirannya. Ya. Nah, sekarang arti rohaninya. Oke, kalau dulu bikin tutup bahu dikasih 2 permata satu-satu, masing-masing memuat 6 nama suku Israel, 6 nama suku, mulai dari Ruben sampai terakhir, mulai dari yang sulung sampai terakhir. Ya, sekarang ya, loncati nama-nama 12 suku Israel berada pada bahu atau pundak imam besar. Tutup bahu itu di bahu atau pundak imam besar. Dulu yang pakai pakaian efod itu imam besar, ada tutup bahu. Ya, jadi nama-nama 12 suku Israel berada pada bahu atau pundak imam besar. Artinya, sekarang artinya apa? Ini tutup bahu. Jadi baju efod tadi baju salib, pakaian kematian harus kita miliki. Nah, kemudian juga harus punya tutup bahu. Nah, dulu 12 nama Israel itu ada di tutup bahu dari imam besar. Artinya keselamatan bangsa Israel. Nah, imam besar dulu Harun, sekarang adalah Tuhan Yesus. Jadi artinya keselamatan bangsa Israel berada pada tanggung jawab imam besar. Keselamatan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Keselamatan bangsa Israel atau umat pilihan Allah berada pada tanggung jawab imam besar. Dulu Harun, sekarang yaitu Tuhan Yesus. Berada pada tanggung jawab imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Keselamatan bangsa Israel berada pada tanggung jawab imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ini saja. Jadi Yesus sebagai imam besar bertanggung jawab. Bahu itu tanggung jawab, pundak tanggung jawab.
bertanggung jawab atas keselamatan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Contohnya, bagaimana Yesus bertanggung jawab atas keselamatan bangsa Israel. Matius 15:24. Matius pasal yang ke-15, Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu jelas. Waktu perempuan Kanaan, bangsa kafir minta tolong anaknya dirasuk setan. Lalu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah tanggung jawab Yesus sebagai imam besar, yaitu untuk keselamatan, menyelamatkan bangsa Israel. Menyelamatkan bangsa Israel. Bisa? Nah itu. Semoga kita. Nah, ini sekarang teladan bagi kita. Jadi tanggung jawabnya Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini harus menjadi teladan bagi kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, hamba Tuhan pelayan Tuhan juga harus bertanggung jawab terhadap domba-domba. Nah inilah sudah. Harus bertanggung jawab terhadap domba-domba. Jadi saya ulangi. Nah ini saja. Jadi rasa tanggung jawab Yesus, tanggung jawabnya Yesus kepada Israel harus menjadi teladan bagi kita para gembala, hamba Tuhan pelayanan, hamba Tuhan pelayan Tuhan harus bertanggung jawab terhadap domba-domba, harus tanggung jawab. Mulai saya gembala, pengerja-pengerja, tua-tua, saja pelayan Tuhan semua apapun bentuknya bertanggung jawab. Sampai membersihkan gereja dan bertanggung jawab. Coba kalau gereja kotor, jemaat tidak mau masuk. Bertanggung jawab semua. Komputer apa coba, waduh, goyang-goyang komputernya. Wah, orang mau nyanyi, orang mau ini, malas lama-lama. Malas lama-lama. Itu sama semuanya. Bertanggung jawab semua. Bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab seorang gembala. Lempinel, perhatikan. Bentuk tanggung jawab seorang gembala. Jika nanti Lempinel diutus Tuhan menjadi seorang gembala, tidak mustahil ya. Tidak ada jurusan gembala, rasul, nabi, tidak ada ya. Terserah Tuhan. Kalau ada yang diutus menjadi gembala, ini bentuk tanggung jawab seorang gembala. Ya. Yang pertama, gembala adalah malaikat sidang jemaat. Gembala adalah malaikat sidang jemaat. Itu di kitab Wahyu 7 jemaat yang kita pelajari. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat sampai di Laodikia yang ke-7. Jadi gembala adalah malaikat dari sidang jemaat. Malaikat dari sidang jemaat. Malaikat sidang jemaat. Artinya harus memberi makan. Nah itu malaikat. Harus memberi makan. Roti malaikat. Roti malaikat. Firman penggembalaan. Harus memberi makan. Roti malaikat. Firman penggembalaan. Kepada domba-domba. Itu di Mazmur 78 ya. Ayat 25. Roti malaikat. Dulu manna. Terus diulang-ulang tiap hari. Sekarang roti malaikat. Firman penggembalaan. Mazmur 78 ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Itu gandum dari langit. Itu ayat 24. Roti malaikat. Gandum dari langit. Saja. Memberikan kepada mereka gandum dari langit. Hujan mana sama itu. Hujan mana 24 ya. Hujan mana. Gandum dari langit sama. 25 roti malaikat sama. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Roti malaikat. Firman penggembalaan. Ya, firman penggembalaan. Itu sama dengan manna, sama dengan gandum dari langit, dari surga langsung. Tidak bisa dipelajari di mana-mana. Saudara belajar di Lempinel hanya, ya kalau di sini hampir 10 bulan, 12 bulan. Saya dulu 7 bulan.
Kalau mau jadi hamba Tuhan, mau jadi gembala 20 tahun dia mesti pindah-pindah. Baru bisa kalau logika cuma 7 bulan belajar. Nah, makanya sekarang banyak hamba Tuhan dipindah sana, dipindah sini. Bahannya habis. Karena dari dunia. Nah, kalau dari surga tidak pernah habis. Amin. Roti dari surga tidak pernah habis. Banyak orang berhenti kalau tidak pindah-pindah, sayang. Kalau dipindah nanti diganti orang lain, sudah bangun gereja ini diganti orang lain, nah, anaknya kemana, sayang. Ya ganti anaknya, ganti. Selama dia masih hidup. Karena sudah tidak bisa, tidak ada lagi roti malaikat. Tidak ada lagi roti malaikat. Tidak salah kalau anak menggantikan orang tua sebagai gembala, tidak. Kalau panggilan Tuhan. Kalau panggilan Tuhan. Itu tidak salah. Kalau panggilan Tuhan dan orang tuanya sudah dipanggil Tuhan juga. Kecuali kalau jemaatnya ada 2 cabang, 3 cabang diberikan 1, itu tidak salah. Tidak salah. Semoga kita mengerti. Nah, tapi tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh, harus didoakan boleh. Didoakan boleh. Tapi jangan dipaksakan. Begitu ya. Nah itu jadi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memberi roti. Lah, kalau tidak bertanggung jawab, tidak mau memberi roti malaikat, maaf loh. Maka gembala adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Nah, kalau gembala tidak tanggung jawab memberi makan domba-domba, maka gembala adalah iblis sebenarnya yang menyamar menjadi malaikat terang. Iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ini ngeri. Kayak kita bersaksi. Kalau ada keluarga kita digembalakan di mana yang bukan gembala yang memberi makan, hati-hati, berdoa. Bersaksi. Berdoa, bersaksi. Berdoa, bersaksi. Mungkin itu kerabat kita, mungkin anak kita, cucu kita, kerabat kita. Nah, bersaksi, berdoa dan bersaksi. Bersaksi. Supaya digembalakan, betul-betul digembalakan. Nah, kalau enggak, gembala tidak memberi makan, itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Sekarang ini banyak iblis menyamar di surat Korintus itu ya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati hari-hari. Ya. Saya percaya kalau Tuhan yang mengangkat menjadi gembala, kita menjadi gembala, pasti bisa menunaikan tugas sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Sampai meninggal atau sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Percaya. Sudah guru-guru saya, gembala saya, beberapa orang sudah. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita sebagai murid tinggal mencontoh guru saja. Kalau mengatakan kita muridnya, Om Indiono, muridnya Om Vanesel, ya mencontoh Om Vanesel. Ya, Om Pong muridnya Om Indiono, yang mencontoh Om Indiono sampai garis akhirnya. Itu murid yang benar. Kalau yang lain-lain ya bukan murid namanya. Ya, bahaya itu. Yudas juga murid tapi keluar. Betul ya? Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Dilem pindah ini gampang sekali, tinggal mencontoh. Mau apa? Pelayanan menguburkan orang meninggal, bukan menguburkan orang saja, orang meninggal. Nggak ada pernah dipelajari, begini, begitu, tidak ada. Suruh lihat, suruh ikut. Nah, sudah. Pemberkatan nikah, suruh lihat, ikut. Nah, saudara catat. Besok ada pemberkatan nikah, sudah bisa. Amin. Hanya meneladan. Betapa indahnya, suku. Saya punya teladan gembala Om Indiono, punya teladan guru Om Pong dan gembala. Wah, sudah enak sekali. Saya menjadi hamba Tuhan sudah tahu jalannya itu. Kenapa harus mau robah-robah sendiri? Nah, itu Yudas itu mau robah-robah sendiri karena fellowship dengan yang lain. Makanya fellowship itu harus murni. Kita harus sungguh-sungguh. Dia Yudas coba-coba fellowship dengan yang lain. Fellowship dengan buku, fellowship habis. Akhirnya dia tinggalkan teladan yang benar. Teladan yang benar. Sungguh-sungguh. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yudas ini tidak sampai garis akhir. Garis akhirnya Yudas belum sampai di situ loh. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Betul? Kenapa Yudas ini? Bunuh? Itu belum sampai di situ loh mestinya. Banyak hamba Tuhan bunuh diri, mengakhiri jabatannya sendiri.
Belum, Tuhan belum. Oh, kalau sudah ya Om Yu dipanggil, Om Pong dipanggil. Tapi ada yang mengakhiri sendiri, bukan Tuhan yang mengakhiri. Bunuh diri termasuk. Mengerti? Bunuh diri termasuk. Semoga kita mengerti. Sungguh-sungguh serius saya ini. Sungguh-sungguh. Ayo bersaksi, berdoa, bersaksi. Lihatkan ayat-ayatnya. Semua. Berdoa, bersaksi. Tanggung jawab loh ya. Kalau sampai kita tahu seseorang, kenalan kita, kerabat kita tahu dia salah, kita tidak bersaksi, tidak ini. Nah, tutup dada, tutup bahu, dikasih darah. Kita berhutang darah. Kita berhutang darah. Lebih baik tutup bahu dikasih 2 permata. Amin. Tanggung jawab keselamatan. Daripada dikasih darah. Kita berhutang darah pada mereka. Kita berhutang darah. Apalagi kita menyetujui yang tidak benar, tidak apa-apa. Oh, hutang darah. Kita tidak bersaksi saja, sudah tahu, wah ini salah ini. Kita tidak bersaksi, tidak berdoa karena apa? Sungkan, karena hutang budi, karena ini. Kita hutang darah. Dikasih darah di sini, hutang darah. Apalagi kalau kita menyetujui yang tidak benar. Sungguh-sungguh hutang darah. Ayo sungguh-sungguh. Kita ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga ini tanggung jawab. Kemudian yang kedua, doa penyautan. Itu gembala sebagai malaikat dalam sidang jemaat. Nomor 1 memberi makan domba-domba. Yang kedua, doa penyautan. Doa penyautan. Ya, doa penyautan untuk keselamatan sidang jemaat. Doa penyautan untuk keselamatan sidang jemaat. Ya, ini ya, doa penyautan. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan mengunjungi, ya, memberi dan mengunjungi sidang jemaat yang dalam kebutuhan. Memberi dan mengunjungi. Inilah malaikat sidang jemaat. Nomor 1 memberi makan. Nomor 2 doa penyautan. Nomor 3 tugasnya memberi dan mengunjungi jemaat yang dalam kekurangan. Yang dalam kebutuhan. Sakit yang sudah serius ke dalam kebutuhan. Nah, kita doakan. Memberi dan mengunjungi. Itu gembala. Dan juga menjadi teladan. Itu bintang. Gembala juga tadi menjadi malaikat. Gembala juga adalah bintang. Ini tanggung jawab gembala. Gembala sebagai bintang dari sidang jemaat. Sama dengan menjadi teladan bagi sidang jemaat. Menjadi teladan bagi sidang jemaat. Menjadi teladan bagi sidang jemaat. Mulai dari teladan iman, kebenaran, pengajarannya benar, nikahnya benar, hidupnya benar, keuangan benar, hidupnya benar. Ini menjadi teladan, menjadi bintang bercahaya. Oh, jemaat berbahagia kalau gembala itu menjadi bintang. Terang, tidak gelap. Menjadi teladan bagi sidang, menjadi bintang bagi sidang jemaat, menjadi teladan bagi sidang jemaat. Teladan iman nomor 1, pengajaran yang benar. Ya, keuangan yang benar, nikah yang benar, hidup yang benar. Nah, ini teladan iman. Teladan iman. Saat-saat menghadapi pencobaan, percaya, hanya percaya berharap Tuhan. Nah, ini saat menghadapi pencobaan, percaya dan berharap Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, itu gembala menjadi bintang. Juga itu teladan iman. Juga teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam kesetiaan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kalau gembala tidak setia bagaimana jemaat? Teladan dalam kesetiaan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia kita. Itu tugas kita memberi makan dan setia. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia. Sampai Tuhan datang. Coba saudara bayangkan. Kalau saya menjadi domba. Gembalanya berhenti jadi gembala. Saya akan usul. Saya berhenti jadi domba. Loh. Sudah saya di rumah saja.
Nah, tanggung jawab gembala. Betul? Om berhenti jadi gembala sekarang. Tidak mau memberi makan. Saya juga mau berhenti jadi domba om. Lah teladan. Betul? Kalau saya domba. Karena saya gembala enggak mau berhenti. Kalau saya domba saya maju ke omnya. Loh, om kenapa berhenti? Oh begini, begini. Oh ya saya juga begini, begitu. Saya mau berhenti jadi domba. Tanggung jawab om loh. Saya berhenti jadi domba. Sekarang saya di rumah saja. Bagaimana kira-kira? Teladan. Teladan. Semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Tidak gampang jadi hamba Tuhan. Kalau tidak panggilan, tidak pilihan Tuhan, tidak bisa garis sampai garis akhir. Tidak bisa. Jadi kalau saudara kelempinel hanya karena tidak bisa masuk sekolah sana, tidak bisa sini, tidak bisa kerja, sekolah Alkitab aja. Banyak yang demikian. Lebih baik sekolah Alkitab aja. Atau lebih baik jadi hamba Tuhan daripada tidak bisa kerja sana, tidak bisa kerja sini. Jadi hamba Tuhan. Wah, tidak bisa sampai garis akhir. Tidak bisa. Tidak bisa sampai garis akhir. Tidak bisa. Atau karena, ya papa saya kan pendeta, ya saya harus jadi pendeta. Tidak bisa jadi garis akhir. Kalau bukan panggilan pilihan Tuhan. Tidak bisa. Satu waktu akan tinggalkan panggilan pilihan. Itu yang disebut oleh surat Petrus tersandung. Tersandung di depan pintu kerajaan surga. Ingat baik-baik. Kalau kita tidak menunaikan tugas sampai garis akhir sebagai gembala, sebagai domba, nanti tugasnya domba. Apapun alasannya, sudah 1001 alasan itu dari setan semua. Itu sama dengan tersandung. Tersandung di depan pintu kerajaan surga. Mestinya dia sudah jalan ke pintu surga. Dia jalan, mungkin lari 100 meter, dia itu 90 meter sudah juara 1. Orang-orang mengakui pemakaian Tuhan kepada dia. Dahsyat dia, luar biasa. Wah, jemaat sudah ribuan, luar biasa. Mungkin di bidang pemberitaan firman luar biasa di bidang ini. Tapi dia berhenti pada 90 meter. Berhenti. Itu namanya tersandung di depan pintu kerajaan surga. Catat baik-baik di hati. Kalau besok yang putri-putri jadi ibu gembala, suaminya mau berhenti, sudah kita. Jangan Pak. Bagaimanapun jangan. Ayo kita bertahan. Kita bertahan. Sampai garis akhir. Amin. Sampai Tuhan datang. Semoga kita. Jangan tersandung. Makanya Petrus tulis, kalau kamu tidak akan pernah tersandung kalau kamu giat melakukannya. Betul. Tapi kalau sudah kita tidak giat, dikit-dikit ganti, lama-lama tersandung. Selesai. Ini rahasianya. Saya ingat, satu waktu saya ngajar, hari Senin kalau tidak salah. Saya ngajar ke Johor. Umpong waktu itu sudah 65 tahun. Tahun depannya sudah meninggal. Ya, saya mungkin ya itu Ngawi itu terakhir, dari Ngawi beliau, rombongan ke Ngawi. Pulang, saya duduk di depannya, dia baru pulang. Capek. Tapi besok dia khotbah tetap. Nah, coba seandainya ada saya apalagi, kalau ada saya, wah gampang dia. Ganti. Nggak mau. Dari saya sejak pengerja, kalau beliau tidak bisa kemana saya yang ganti. Tapi beliau tidak mau. Nah ini rahasianya. Kalau giat, pasti sampai garis akhir. Tidak tersandung. Kalau sekarang tidak giat, pemain musik dan lainnya juga. Sekarang ya datang, tidak datang. Datang, tidak datang. Satu waktu pasti tersandung. Gak lanjut lagi. Pasti. Itu surat Petrus baca. Boleh baca 2 Petrus 1. Kalau kamu giat melakukannya sekarang, gak akan pernah tersandung. Gak akan pernah berhenti sampai garis akhir. 2 Petrus 1 itu ayat 10-11 ya. 2 Petrus 1. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ulangi lagi dengan karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh giat supaya panggilan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan juru selamat Yesus. Kalau tidak, kalau tersandung,
tersandung di depan pintu kerajaan surga. Perhatikan baik-baik. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Ini tanggung jawab gembala, tanggung jawab sidang jemaat, tanggung jawab domba-domba, sidang jemaat, makan firman penggembalaan. Taat dengar-dengar. Makan firman, menikmati firman penggembalaan. Jangan sampai nak menikmati bahaya, tidak taat. Makan firman penggembalaan atau menikmati firman bersama dengan taat dengar-dengar. Kalau kita tidak menikmati, kenapa jemaat tidak menikmati? Satu, salahnya gembala, tidak bisa menyampaikan firman, tidak mau. Saudara, ini. Kedua, karena menyimpan dosa, seringkali. Karena menyimpan kesalahan, sudah tidak bisa nikmat makan. Nah, coba kita periksa diri, saya periksa diri juga. Kalau sudah jemaat, Om saya tidak bisa makan, mau keluar. Ya saya persilakan, tidak usah babi bu lagi. Karena orang tidak makan mati dia. Dia keluar tapi saya menangis. Aduh, saya ini sudah berusaha bagaimana ya, kok tidak bisa, masih terangkan. Ampun Tuhan, tolong saya Tuhan, mau usaha lagi Tuhan, tolong. Nah itu saya. Kalau sudah tidak bisa makan, kalau tersandung karena Om ini kok kasar sekali. Oh minta ampun saya, di mana kasarnya, minta ampun. Tapi kalau tidak bisa makan, sudah langsung. Ya. Nah, itu sekalipun nanti kalau sudah keluar jemaatnya nanti di luar, aku tidak ditahan, tidak di ini loh. Kalau ditahan malah saya jahat. Kalau tidak makan, karena kalau sudah tidak makan, tidak menikmati, pasti melawan, tidak taat, tidak dengar. Kalau bisa makan, firman pula menikmati sama dengan taat dengar-dengar. Amin. Kalau tidak bisa makan, tidak nikmat lagi. Satu, menyimpan dosa. Kenapa tidak nikmat? Satu, menyimpan dosa. Ini tadi kesalahan gembala sudah. Sekarang kesalahan jemaat. Satu, menyimpan dosa. Dua, mendengar suara lain. Suara asing. Sudah tak bisa nikmat. Hawa, begitu dengar suara Tuhan, nikmat sekali dia, semua pohon di taman. Boleh kau makan buahnya, nikmat dia makan. Dia gilir mungkin, wah ini hari ini. Besok duren, lusa apa. Ya, buah-buahannya tidak disebut. Ya, itu apa ini, makan semua. Nikmat. Tapi begitu dengar suara ular, ya kamu bodoh, wah itu tidak enak. Ini loh yang enak. Yang dilarang Tuhan ini yang enak. Sudah langsung tidak nikmat lagi. Tidak selera. Bukan cuma tidak nikmat, tidak selera. Ini Hawa, durian. Ini. Mau yang itu. Itu yang sudah suara ular. Langsung melawan Tuhan. Sungguh-sungguh. Bukan berarti kalau ayo kita dengar firman yang benar. Oh tidak boleh ke sana. Wah, kalau orang tua yang jahat silakan kemana-mana. Tapi kita harus menjadi gembala yang baik. Biar kita disalibkan, biar kita diapakan. Asal domba-domba itu diselamatkan. Amin. Asal domba diselamatkan. Itu saja. Coba Bapak Ibu sebagai orang tua. Anaknya mau ke sumur, biar aja. Wah orang tua cap apa itu. Coba kita tarik dia. Biarpun dia ngamuk anak itu. Satu tetangga datang. Kasar orang tuanya. Tidak tahu persoalannya. Bahwa anaknya mau lari, ambil bonekanya di sumur. Sudah masuk koran, mati di sumur, ambil boneka. Mau ambil boneka di sumur. Wah, dikejar orang tuanya. Tarik. Wah, anaknya. Wah, semua tetangga. Wah, orang tua sampai anaknya teriak-teriak. Biar aja, penting dia selamat. Amin. Itu urusan dengan Tuhan. Biar nama kita jelek karena fitnahan. Wah, begini biar aja. Yang penting anakku selamat. Anakku selamat. Yang penting anakku selamat. Itu seorang gembala. Jiwa agung. Kemarin ya, jiwa agung. Dia harus bisa mengampuni orang lain. Semoga kita bisa. Ayo domba-domba juga. Sudah tinggal makan. Taat dengar-dengar. Sudah mendapatkan segala sesuatu. Seperti hidup di Taman Eden. Amin. Itu kalau domba-domba. Kalau domba-domba sampai bisa makan firman pengembalaan dari Tuhan. Menikmati firman pengembalaan. Maka domba-domba mendapatkan segala sesuatu. Dan hidup seperti di Taman Eden. Oh luar biasa. Makanya ini tanggung jawab sebagai gembala. Sungguh-sungguh. Domba-domba juga. Sungguh-sungguh. Tidak ada masalah. Nama kita. Yesus namanya jelek sekali. Di mana-mana.
Karena fitnah, bukan karena dia berbuat benar, berbuat salah. Karena fitnah. Malah sampai dibilang kerasukan setan. Saudara-saudaranya sendiri menghina dia, kerasukan setan. Wah, biar aja. Yang penting kita benar. Ya, perhatikan baik-baik. Ini tutup bak. Bisa ngerti? Nah, hanya hamba Tuhan yang mau memikul salib. Hanya jemaat yang mau memikul salib, baju efod, pikul salib, mau sengsara, ada tanggung jawab. Kalau tidak mau sengsara, bodoh amat. Mau kasih makan jemaat, bodoh amat. Lebih baik istirahat. Tapi kalau ada pakaian salib rela sengsara, harus saya. Mau bagaimanapun harus. Jemaat juga tanggung jawab, rela sengsara. Biar keras firman-Nya diulang, rela sengsara. Menikmati firman. Taat dengar-dengar. Supaya hidup bersuasana taman itu. Semoga kita bisa mengerti. Itu tutup bahu. Tutup bahu. Kedua, ada tutup dada. Lihat saya. Jadi tadi kalau sudah ini baju efod napas berwarna-warni ini. Nah, efod ya. Ini berwarna-warni ini. Biarpun tidak 4 warnanya. Ini. Kemudian ada tutup dadanya. Tutup bahu. Kemudian ada tutup dada. Kalau sekarang seperti celemek itu. Kalau yang masak-masak pakai. Nah itu. Tutup dada. Pernyataan. Bisa? Nah, ini dulu ya. Dipelajari ini. Tutup dada. Ayat 15 dan 16 tadi. Ayat 15-16. Keluaran 28 ayat 15. Nanti di Lempinel akan diperdalam. Ini cuma menunjukkan apa yang ada. Ditambah nanti 1 sabuk ikat pinggang ya. Itu 2 ini. Tutup bahu dan tutup dada. Keluaran 28. Jadi jangan takut saudaraku kalau demi keselamatan. Demi kebenaran jangan takut nama. Jangan takut apalagi cuma korban uang. Jangan takut. Untuk menyelamatkan nyawa orang. Untuk kebenaran jangan takut. Korban waktu, tenaga, uang. Dan lain. Sampai pun nama, korban nama kita difitnah. Tidak usah takut. Tuhan membela kita. Amin. Yesus lebih dahulu sudah difitnah, dihina, diapakan. Untuk menyelamatkan manusia. Padahal dia mati disalib. Tapi orang menghina dia. Wah, apa itu? Wah itu mati dia. Padahal untuk menyelamatkan. Tidak apa-apa ya itu gambarannya tadi. Anak itu kita kejar. Lalu kita pegang tapi dia ngamuk. Wah sampai tetangga. Orang tua kok jahat sekali. Anaknya sampai habis suaranya itu. Tapi demi daripada masuk seumur. Lebih baik suaranya tinggal sedikit. Biar aja. Tapi dia selamat. Orang lain menuduh apa terserah. Yesus dituduh juga terserah. Ya, yang penting selamat. Kedua, tutup dada. Keluaran 28, 15, 16. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikian harus engkau membuatnya. Yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2. Sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Jadi ini tutup dada bentuknya 4 persegi. Tutup dada bentuknya 4 persegi. Bentuknya 4 persegi. Ini menunjuk kota 4 persegi. Yerusalem baru. Mempelai wanita surga. Gereja yang sempurna. Bentuknya 4 persegi. Bentuknya 4 persegi. Menunjuk kota Yerusalem baru sama dengan mempelai wanita surga sama dengan gereja yang sempurna. Wahyu 21 ayat 16. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-16. Wahyu 21 ayat yang ke-16. Kitab Wahyu 21 ayat yang ke-16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 4 persegi. Itulah Yerusalem baru. Mempelai wanita surga. Gereja yang sempurna sama. Sama. Jadi Yerusalem baru dengan mempelai itu satu. Yerusalem baru memang kota. Tapi itu mempelai. Tidak bisa dipisah. Mempelai wanita berada di kota Yerusalem. Tidak bisa dipisah. Sama. Itu ya. Jadi ini tutup dada diletakkan di atas dada imam besar.
Kalau tadi tutup bahu diletakkan di atas pundak bahu, itu tanggung jawab. Betul? Nah, sekarang tutup dada diletakkan di atas dada imam besar. Di atas dada imam besar. Artinya dada itu kasih. Mengasihi. Kalau tadi tanggung jawab. Bahu itu tanggung jawab. Sekarang dada. Artinya sidang jemaat yang sempurna. Sidang jemaat yang sempurna. Atau mempelai wanita surga. Berada di hati dari imam besar. Yesus sebagai imam besar. Ya? Yesus sebagai imam besar. Jadi sidang jemaat yang sempurna sama dengan mempelai wanita surga berada di dalam hati. Berada di dalam hati Yesus sebagai imam besar. Satu sama dengan menjadi kerinduan. Menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus. Ya, menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ya, menjadi kerinduan ini saja dari Tuhan Yesus sebagai imam besar. Tanggung jawab. Kerinduan itu kasih. Bahu tadi tanggung jawab. Dada itu kasih, merindu betul-betul. Dia sangat mengasihi, merindu menjadi mempelai. Jadi lebih dari tanggung jawab, tutup bahu adalah kasih Tuhan bagi sidang jemaat. Lebih dari tanggung jawab, itu tutup bahu tadi tanggung jawab. Lebih dari tanggung jawab, tutup bahu adalah kasih Tuhan bagi sidang jemaat. Bangsa kafir untuk menjadi mempelai wanita surga. Itu tutup dada. Kasih. Lebih dari tanggung jawab. Dia mengasihi bangsa kafir. Kepada Israel dia tanggung jawab. Kepada Israel dia tanggung jawab. Aku datang untuk mencari domba-dombaku yang hilang. Tanggung jawab untuk keselamatan Israel. Umat pilihan. Tapi untuk kita bangsa kafir. Bangsa yang anjing babi najis ini. Dia mengasihi. Amin. Lebih dari tanggung jawab. Dia mengasihi, merindukan. Bangsa kafir yang anjing babi ini bisa menjadi gereja sempurna, mempelai wanita surga. Semoga kita bisa mengerti. Itulah. Jadi di dalam salib ini saudaraku, baju efod ada tanggung jawab, ada kasih dari Yesus. Bisa ngerti? Ada tanggung jawabnya Yesus untuk Israel selamat. Ada kasihnya Tuhan untuk supaya bangsa kafir menjadi sempurna, mempelai wanita surga. Jadi kalau kita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang punya baju efod, yang mau salib, mau hidup dalam salib, mau sengsara daging, pasti ada tanggung jawab, pasti ada kasih. Gak mungkin dibiarkan begitu saja pelayanan, gak mungkin. Mengerti? Mengerti? Saya ulangi, kalau kita punya baju efod pasti ada tutup dada, tanggung jawab, pasti ada kasih, tutup bahu, pasti ada kasih. Gak mungkin sebegitu saja, ya sudah terserah. Gak mungkin. Yang bisa mungkin hanya gak punya, gak mau salib, gak punya tanggung jawab, gak mau kasih, mau jemaat bagaimana terserah. Penting sini perpuluhan sini, semua kolektor, yang penting duit. Terserah mau apa kau. Daripada aku pusing. Terserah. Nah ini. Sungguh-sungguh. Tuhan lihat kita sebagai hamba Tuhan. Pemain musik, sangkur. Semua. Kalau mau pakaian efod. Salib. Memikul salib bersama Tuhan. Dia pasti ada tanggung jawab. Dia ada kasih. Yang tidak bisa dikalahkan oleh apa. Nah yuk sekarang praktek. Hamba Tuhan yang punya baju efod. Praktek hamba Tuhan yang punya baju efod dengan tutup bahu dan tutup dada. Praktek hamba Tuhan yang mempunyai baju efod dengan aksesorisnya ya, tutup bahu dan tutup dada. Ya. Satu, menjadi hamba Tuhan
yang bertanggung jawab, ada tutup bahu. Menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan sidang jemaat. Menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan sidang jemaat. Itu tutup bahu. Menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan sidang jemaat. Itu tanggung jawab untuk keselamatan jemaat. Pemain musik, sangkur semua, ayo tanggung jawab semua. Kita main di sini lain dengan main di mana, di alun-alun di mana untuk menghibur orang, bukan. Main di dalam rumah Tuhan, dalam tahbisan, bukan, untuk keselamatan semua. Amin. Pelayanan di sini untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Tanggung jawab. Kalau saya sebagai gembala begini, kira-kira jemaat selamat apa enggak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau saya main musik, menyanyi dengan keadaan begini, apakah ini menjamin keselamatan jemaat atau justru menghancurkan? Nah, ini tanggung jawab. Nah, kalau ada yang kurang, ayo pakaian salib. Kembali pada salib, berpuasa. Aduh, saya masih kurang. Berpuasa dan lain-lain. Dan seterusnya. Ya, itu harus ada tanggung jawab. Kedua, menjadi hamba Tuhan yang mengasihi sidang jemaat. Tutup dada. Menjadi hamba Tuhan yang mengasihi sidang jemaat. Tutup dada. Dan rela berkorban untuk sidang jemaat. Dan rela berkorban untuk sidang jemaat. Menjadi hamba Tuhan yang mengasihi, tutup dada. Dan rela berkorban apa saja untuk sidang jemaat. Cuma satu yang tidak boleh dikorbankan. Pengajaran benar jangan dikorbankan. Pengajaran benar jangan dikorbankan. Pengajaran benar jangan dikorbankan. Itu tanggung jawab kita. Itu kasih kita. Pengajaran benar jangan dikorbankan. Kalau pengajaran benar dikorbankan, itulah orang tidak punya tanggung jawab, tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Ya, memang resiko. Tanggung jawab dan mengasihi itu ya seperti Yesus. Tanggung jawab mengasihi harus mati di kayu salib. Disalib, dia baik, dia tidak salah, dia sempurna. Tapi harus terkutuk, wah dihina. 7 turunan dihina. Disalib itu, wah dihina betul. Ya memang begitu. Satu waktu, coba sebagai contoh, seorang bertanya, Om, saya pelajaran agama di sekolah, suruh belajar agama lain. Sampai harus kritis mana yang ini. Bagaimana saya melarang dia takut. Kalau tidak boleh. Enak saja saya bilang tidak boleh. Tapi tidak tanggung jawab. Dia merah nilainya. Hancur dia. Saya bilang. Tidak boleh yang ngomong gembala saya. Panggil gembala saya. Ini namanya. Panggil, kasih nomor telepon. Saya tanggung jawab. Biar mungkin sebentar lagi di UNER. Siapa? Pendeta Wijaya. Wah dasar itu. Ya terserah. Yang penting. Apalagi di Universitas Kristen baru ini. Nah, itu yang disuruh belajar sampai ke tempatnya. Tempat ibadahnya harus kritis. Bagaimana? Wah, saya bilang ngapain? Gak usah. Bilang aja Pendeta Wijaya Hendra. Yang gak boleh. Ya sebentar lagi mungkin namanya harum. Di mana-mana. Namanya harum. Tidak apa-apa. Asal selamat. Mengerti satu? Asal selamat. Begitu. Lempinal begitu. Jangan cuma tidak boleh. Sudah. Oh, dia yang galau sekarang. Dia yang bingung. Tidak boleh, tapi nanti merah. Agama merah, tidak lulus. Biar semua 100 tidak lulus. Nah, saya bilang, kalau perlu surat dari gereja, silakan. Bikin, saya tanda tangan. Tidak ada masalah. Nama saya mau dicoret-coret, silakan. Asal jangan dicoret di kitab kehidupan. Amin? Jangan di sana. Kalau soal pengajaran, jangan korbankan itu. Itu tanda tidak punya tutup bau, tidak punya salib, tidak punya baju efod, tidak punya tutup bau, tidak punya tutup dada, tidak punya tanggung jawab, tidak punya kasih. Ya boleh silakan sama saja. Itu tidak punya tanggung jawab. Hati-hati ya, lempina jangan ditambah lagi ya. Bilang sama saja. Kalau tidak sama, jangan bilang sama saja. Jangan. Harus berani bilang beda. Amin. Amin. Baru di sini sudah takut. Nanti kalau lulus. Amin.
Kalau soal pengajaran benar, soal makanan, Opatotes bilang tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf. Kalau soal pengajaran, bukan sok. Karena ini yang sudah menjatuhkan Hawa. Ini akhir zaman yang akan menjatuhkan jemaat semua. Makanan, soal makanan. Makanan sirna. Jadi harus kita punya effort, rela disalib. Harus punya tanggung jawab, harus punya kasih. Kita yang rela disalib, biar jemaat berbahagia. Kalau sebagai gembala. Semoga kita mengerti. Kalau kita mau enak-enak ya silakan. Kita senang, baik omnya. Itu gembala baik, tapi semua binasa. Tidak punya tanggung jawab. Lebih baik, wah orang itu kok mungkin mengkitik itu. Kok begini, terserah. Kalau soal makanan, jangan dikorbankan. Ya, ini tutup. Tanggung jawab. Nah, luar biasa nanti. Kalau hamba Tuhan itu punya salib, baju efod, lihat saya dulu. Punya salib, baju efod, mau sengsara, punya tutup bau, mau tanggung jawab sampai berkorban apa. Mau mengasihi sampai berkorban apa. Oh, jangan takut. Dia dipercaya, ditutup dada, ada namanya Urim dan Tumim. Dia dipercaya. Urim dan Tumim. Amin. Urim dan Tumim itu tidak disebut di Alkitab itu apa. Tapi arti katanya di Ibrani itu disebut. Urim itu terang, Tumim itu pedang. Nah, di Ibrani 4, 12, 13 itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu dipercayakan pada kita. Bayangkan, pedang yang ada di mulut Yesus, imam besar, dipercayakan kepada kita. Luar biasa. Amin, amin, luar biasa. Ayo, tulis. Jika hamba Tuhan bertanggung jawab. Semua. Hamba Tuhan apa? Gembala, hamba Tuhan pemain musik, hamba Tuhan sangkur, hamba Tuhan pembersih gereja, penjaga pintu gerbang. Semua hamba Tuhan. Bukan seperti di dunia pekerjaan satpam dan lain. Bukan. Hamba Tuhan. Loh, bukan menghina satpam. Bagus satpam. Tidak apa-apa. Satpam bagus. Tidak apa-apa. Tapi bukan itu kita. Hamba Tuhan. Dengan tanggung jawab dan dengan kasih. Ayo. Jika hamba Tuhan bertanggung jawab dan mengasihi jemaat, maka akan dipercaya Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Yaitu firman dalam urapan Roh Kudus. Sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman dalam urapan Roh Kudus. Sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Urim dan Tumim. Nah, semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Jangan takut. Ini penghiburan bagi kita. Penghiburan bagi kita. Sekalipun kita harus sengsara, baju efod. Harus tanggung jawab, korban apapun. Mengasihi korban apapun, sampai korban nama jelek. Yesus sampai korban nyawa. Tidak apa-apa. Tetapi Tuhan beri kepercayaan. Urim dan Tumim. Firman dalam urapan Roh. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa dari surga. Hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa dari surga. Itu Urim dan Tumim. Hikmat dan kebijaksanaan atau kuasa dari surga. Oh, luar biasa. Jangan takut ya. Nah, ayo. Jangan takut salib. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya mungkin dari kantor harus masuk gereja, harus latihan, besok ulangan lagi, yang sekolah kuliah, jangan takut. Kalau kita betul-betul tanggung jawab dalam pelayanan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sungguh-sungguh, tanggung jawab, ada Urim dan Tumim, hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa dari surga. Hasilnya, pertama, Salomo itu. Salomo masih muda jadi raja. Tidak bisa apa-apa. Tapi dia mohon hikmat dari Tuhan. Itulah Urim dan Tumim. Pedang. Salomo diperhadapkan kepada masalah yang tidak ada pakarnya. Masalah nikah dan buah nikah. Dua perempuan sundal datang. Mereka masing-masing punya anak satu-satu.
Tapi waktu malam anak yang satu mati. Karena ketindihan semua mati. Satu hidup. Jadi sekarang ngaku, ini anakku, ini anakku, ini anakku, anakku. Datang ke Salomo. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Perempuan sundal lagi. Nah, ini nikah dan buah nikah yang hancur sudah. Tidak bisa, raja tidak bisa. Pakar siapapun tidak bisa menanggulangi. Kalau ekonomi bisa ditanggulang, krisis ekonomi. Tapi kalau krisis nikah dari dulu. Negara maju, negara berkembang, negara miskin. Pejabat, rumah dari istana presiden, istana raja sampai kolong jembatan tidak bisa. Apa yang diperbuat Salomo? Saya kira tidak usah baca ayat ya. Apa yang diperbuat? Oh, nggak bisa jawab. Apa yang diperbuat? Ambil pedang. Nah, ini Urim dan Tumim. Sini bayinya. Nah begitu memang kalau kita tegas pakai pedang, kelihatan tidak berbelas kasih. Padahal itulah yang belas kasih. Sini bayinya, potong. Wah semua. Ngawur pendeta ini. Potong aja main potong. Lah itulah belas kasih. Belas kasih. Coba kalau dilus-lus anaknya. Salomo sini. Nggak selesai. Tetap anakku. Kan kita maunya gitu. Pendeta baik, gembala baik, kalau orang salah dan lain dilus-lus. Enggak apa-apa. Ayo saya setujui, ayo. Wah ini pendeta dipakai. Tapi enggak selesai masalah. Tapi kalau kita sini, ambil pedang, enggak boleh. Wah semua teriak. Kejam, enggak ada kasih. Padahal selesai masalah. Amin, selesai. Itulah belas kasih dari Tuhan. Saya menggunakan pedang selalu. Nah ini, jadi hasilnya Salomo menghadapi persoalan kehancuran nikah dan buah nikah. Hanya dapat diselesaikan dengan pedang firman, Urim Tumim. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang merupakan hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan masalah nikah, kehancuran nikah, buah nikah. Berarti ini puncaknya dosa. Berarti semua masalah bisa diselesaikan. Amin. Semua masalah bisa diselesaikan. Hanya dengan pedang. Tegas. Hanya dengan pedang. Waktu saya ingat. Ompong mau meninggal kurang 2 minggu ya. Datang ke sini. Kurang 1 bulan 2 minggu. Datang ke sini itu yang terakhir. Saya mengadukan ini Pak. Urusan gereja ini dulu jalan. Wah susah saya menghadapinya. Ya. Oh itu tembok saya dipaku, nggak ngomong sampai saya kaget semua. Nanti digembok, kalau mau parkir digembok, nggak bisa masuk kita. Macem-macem, nggak seperti yang dulu. Kalau yang dulu baik. Yang pertama kita datang. Oh, Ompong jawabannya sama, pakai pedang. Garis. Maksudnya Pak, kembali ke sertifikat. Garis. Wah pasti tetangga, nggak tahu belas kasih kita, nggak ada jalan dah. Tapi selesai sekarang. Amin. Nah itu saya belajar dari beliau. Beliau cuma satu kata, garis, kembali ke sertifikat. Loh, saya maksudnya kan ini bertetangga, garis, kembali. Sudah saya panggil seorang yang sarjana hukum, kembali ke sertifikat. Beres sekarang dapat asrama apa? Garasi. Dulu susah kita, tidak ada garasinya di luar. Dapat. Dan baik belakang kepada saya. Malah dia bilang ini belakang hanya dijual pada gereja, tidak pada yang lain. Baik, lebih baik lagi pada saya. Sekarang, begitu saya tegas, baik. Coba saya ningnung lagi. Iya begini, iya Om jangan digembok Om, begini. Nanti malah dirantai 3. Tapi begitu tegas, dia baik kepada saya sekarang. Baik. Aku salam ke Pak Pendeta selalu. Baik. Semoga kita harus pakai pedang. Penyelesaian nikah dan buah nikah ini puncaknya dosa. Puncak kehancuran. Puncak masalah di dunia. Maka semua masalah bisa diselesaikan. Amin. Dan lihat sini Lempinel. Kalau sudah punya pedang. Apa yang kamu tidak minta Salomo. Kamu tidak minta kaya toh. Kamu tidak minta pandai toh. SSS tidak minta kamu. Kamu tidak minta ini. Semua aku berikan kepadamu.
Amin. Amin. Wah itulah. Kalau punya pedang, semua datang. Beres. Maaf kalau saya bersaksi ini dianggap sombong dan enggak. Saya tidak pernah nyari. Semua datang sendiri. Amin. Semua datang. Itu ayatnya di mana itu? Satu raja-raja. Semua diberikan kepada kita. Semua diberikan kepada kita. Saudara, semoga kita mengerti. Sungguh-sungguh lempinel. Ayo, tidak usah nyari-nyari. Saudara, Tuhan sudah sediakan semua kepada kita. Asal punya pedang. Jemaat, pegang pedang. Sudah rela dipotong-potong. Rela disucikan mulai dari nikah. Buat nikah rela. Sudah rela. Jangan ngomel. Rela. Semua disucikan. Sudah yang lain datang sendiri. Amin. Itu bonus dari Tuhan yang lain. Bonus dari Tuhan. Besok perhatikan. Kalau sudah menjadi hamba Tuhan. Kalau pegang pedang. Yang lain datang sendiri. Yang lain datang sendiri. 1 Raja-Raja. Fatsal 3. Fatsal 3. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi, dapat membedakan. Itu loh. Dapat membedakan yang benar tak benar. Lah itu harus bedakan, jangan sama saja terus. Enggak ada pedang itu. Pedang tumpul sama aja terus. Sudah beda sama aja terus. Enggak ada pedang itu, enggak ada hikmat. Mengerti? Enggak ada hikmat. Yang beda-beda harus berani mengatakan. Semoga kita bisa mengerti. Dan seterusnya ayat 12. Maka sesungguhnya ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, hikmat, tidak minta panjang umur, kekayaan, nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, semua diberikan. Amin. Semua. Yang jasmani datang sendiri. Datang sendiri. Semoga kita mengerti. Saya kalau bersaksi ini minta ampun kalau dianggap sombong. Enggak. Saya bisa menabung, mau beli mobil yang bagus lah. Tapi harus beli asrama pria. Ya saya belikan dulu asrama pria. Yang penting saudara bisa ditampung dulu. Jadi ya belilah mobil yang tahun 81, 83. Waktu itu. Ya itulah. Tetapi sekali lagi, apa yang tidak saya minta saya sudah puas. Itu sudah. Ya kadang-kadang memang ngadap sedikit. Saya harus dorong. Tapi kalau sudah saya ngomel, istri saya yang kuatkan. Lulus dulu. Kalau belum lulus yang tidak datang yang bagus. Oh iya ya, kasihan mobil, kasihan. Kalau saya sudah marah-marah dia mogok. Wah, panas sekali AC malah mogok. Nah itu kidung itu, dokter gigi itu. Itu sandalnya yang saya cerita itu. Sandalnya waktu kami di lumpurnya bocor, bendungannya bocor. Kami berempat, bukan Ko Andi belum ya, yang pengerja dulu. Jadi kidung, om sandal saya mana lu? Mana? Ikut air di mobil. Kita cuma darah, Yesus, darah. Bagaimana kalau mogok di situ? Airnya sekian. Bagaimana itu jauh sekali tuh. Jalan raya itu tertutup semua, gelap semua. Kami salah arah, mesti ke kanan kami ke kiri. Darah Yesus, darah. Nah, Tuhan tahu setelah saya nak ngomel-ngomel lulus, dikirim. Dikirim oleh Tuhan. Tidak beli saya, dikirim. Gratis, di cuma-cuma. Dikirim. Begitu. Yang penting punya pedang. Semua ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Punya pedang. Ayo jemaat juga. Sudah. Tegas. Ini tidak boleh. Tidak mau aku. Nanti kan yang lain. Kebutuhan kita, masalah kita. Kebutuhan selesai oleh kekuatan hikmat, bijaksana dan kuasa dari surga. Itu pedang. Amin. Itu satu. Kedua. Menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Urim dan Tumim akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Ya, semoga kita mengerti. Ini Urim Tumim menjadi dua sayap
burung nasar yang besar. Nah, ini kekuatan dari Tuhan. Kalau ada pedang, nah ini saya sudah berkeringat. Ya, tadi saya kedinginan, tidak bisa khotbah sebenarnya. Season 1 sudah tidak kuat. Season 2 makanya, kok telat mungkin. Ya sudah, biar nyanyi dulu ya, nanti aku terakhir. Tidak kuat ya. Sekarang sudah sehat lagi ya, karena pedang. Amin. Karena pedang. Karena pedang. Ya, karena pedang. Tuhan tolong kita semua. Jangan ragu. Jangan ragu sedikit. Jangan ragu. Ya, semoga kita mengerti. Kalau saya bisa berteriak, jangan ragu. Pedang. Jangan ragu. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita semua. Jangan ragu pada pedang. Ya, saya sudah melihat bagaimana pekerjaan pedang ini. Lewat Om Iriono, lewat Om Pong. Saya tidak ragu sama sekali. Sekarang saya harus melihat sendiri pekerjaan pedang. Kita harus pengalaman pribadi. Dulu saya melihat Om Yu, Om Pong bagaimana dengan pekerjaan pedang. Luar biasa. Sekarang harus melihat sendiri. Amin. Pekerjaan pedang. Bersama Lempinel, ayo kita lihat pekerjaan pedang. Tuhan tolong kita semua. Akan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk menyingkirkan kita ke padang belantara. Waktu antikris nanti. Ya, untuk 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk membawa kita melintasi lautan dunia yang bergelora. Segala pencobaan masalah melintasi lautan dunia yang bergelora. Sehingga menjadi teduh. Hati kita teduh. Tetap kalau ada pedang biar laut bergelora. Hati kita menjadi teduh. Hati kita menjadi teduh. Ya, semoga kita melintasi lautan yang bergelora. Oleh badai dan gelombang. Sehingga kita menjadi teduh, enak, ringan. Teduh, enak dan ringan. Damai, sejahtera, enak. Sampai menyingkirkan kita ke padang gurun. Jauh dari mata antikris. Yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan secara langsung. Selama 3,5 tahun. Ini kekuatan pedang firman. Yang penting ayo mau salib. Mau salib dulu, baju efod dulu. Kalau sudah mau salib, mau sengsara, pasti tanggung jawab. Yuk tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab sebagai suami, istri, tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tanggung jawab untuk keselamatan semua. Saya selamat, semua selamat, tanggung jawab dan mengasihi. Tutup dada, kita mengasihi sampai rela berkorban apa. Kalau itu sudah ada pedang, urim tumim dipercaya. Apa itu? Hikmat, kebijaksanaan, kuasa dari surga. Untuk menghadapi Babel, dosa dalam nikah, kehancuran nikah, buah nikah. Semua masalah bisa diselesaikan. Ya, itulah. Dan Tuhan tambahkan berkat-berkat dari surga kepada kita. Apa yang tidak kita pikirkan, tidak diminta berarti tidak dipikir. Betul ya? Tidak diminta. Salomo tidak minta berarti tidak kepikiran. Oh, mungkin dia bingung. Aku jadi raja gimana ya kalau ada orang tanya. Jadi dia tidak pusing dengan Tuhan kekayaan, Tuhan nama. Enggak. Cuma kalau. Seperti kalau dokter umpama aku baru belajar. Nanti kalau ada pasien mau diapakan ini. Nah begitu. Tanya dokter Kidung. Mungkin baru belajar begitulah semua. Ini giginya mau diapakan ini. Ya, itu aja pertanyaan. Tidak bingung berapa bayarnya, berapa. Tidak bingung saya kira. Tidak bingung itu. Ini mau diapakan, aku bisa enggak. Nah itu hikmat. Minta hikmat. Kita semua. Tapi yang enggak kita minta semua Tuhan berikan. Tuhan berikan. Yang kedua sayap. 2 sayap. Melintasi badai. Kita tetap tenang. Dunia sudah bergelora. Kita tetap teduh. Enak ringan. Dan kita akan disingkirkan. Antikris tidak bisa menjamah kita. Semoga kita mati. Yang ketiga. Terakhir. Yesaya pasal 40. Ini urim dan tumim. 2 sayap burung nasar, uluran tangan Tuhan. Tadi hikmat, kuasa dari surga, sama uluran tangan Tuhan semua. Itu uluran tangan kemurahan Tuhan semua. Ya, hikmat, kebijaksanaan dan kuasa dari surga itu urim tumim. Itu 2 tangan Tuhan, tangan kemurahan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Kemudian 2 sayap burung nasar menyingkirkan, mengatasi langit, mengatasi badai, gelombang. Itu 2 tangan Tuhan yang membimbing kita. Tangan kemurahan Tuhan. Terakhir Yesaya pasal 40. Yesaya pasal yang ke-40. Terakhir. Yesaya pasal yang ke-40. Padahal tadi saya dalam hati cepat nyanyi.
Selesai, saya khotbah 10 menit, 15 doa 10 menit sudah selesai. Ya, selesai dulu season 2 untuk mengumpulkan tenaga untuk season 3 nanti. Saya tidak kuat. Ternyata paling lama ini sudah. Paling lama. Ya, syukurlah pada Tuhan ya. Syukurlah pada Tuhan. Yesaya pasal 40. Mari. Kitab Nabi Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dua tangan Tuhan, tangan kemurahan, memeluk kita. Memeluk kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Memeluk kita untuk kita bisa menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kita tidak akan letih lesu, beban berat. Kita tidak akan kecewa, putus asa, dipeluk oleh tangan kemurahan Tuhan. Diberi kekuatan baru. Tangan kemurahan Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada kita. Sehingga kita tidak letih lesu, beban berat. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak mundur sedikit pun. Tapi kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang. Sampai garis akhir. Tuhan datang. Ini saudara. Dipeluk. Ini dua sayap burung nasar itu pelukan. Urim tumim pelukan tangan kemurahan. Tadi hikmat. Kebijaksanaan. Kuasa dari surga itu pelukan tangan Tuhan. Yang kedua itulah dua sayap burung nasar. Pelukan tangan Tuhan. Ini juga dua sayap burung nasar. Pelukan tangan Tuhan. Memberi kekuatan ekstra sehingga kita bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak letih lesu, tidak tersandung. Tetapi kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dan itu manusia daging, itu letih lesu, beban berat itu manusia. Kita berubah, diubahkan. Kita disucikan, diubahkan. Tangan kemurahan Tuhan sanggup menyucikan, mengubahkan kita. Sampai sempurna seperti Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Semoga kita mengerti pada siang inilah rahasia hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Harus punya baju efod, harus rela salib. Kalau hamba Tuhan puasa aja tidak mau, tidak bisa. Harus punya baju efod, perangi dosa. Harus punya baju efod. Saja, ayo sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Sengsara daging. Ya, untuk Tuhan, tidak berbuat dosa tapi harus sengsara, harus rela. Sini. Baru kita punya tutup bahu tanggung jawab, baru punya tutup dada mengasihi, dan Tuhan percayakan urim tumim. Dua tangan kemurahan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Amin. Tuhan menolong kita. So, ayo kita berlutut yang bisa, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Haleluya. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ayo kita tidak mampu apa-apa, seperti Salomo tidak mampu. Ya, Tuhan tolong kita. Haleluya. Yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Haleluya. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak. Buktikan siang ini. Secara tubuh lemah, capek. Nah ini kuat untuk menanti kedatangan Tuhan. Kuat untuk menyembah. Sama dengan kuat untuk menanti kedatangan Tuhan. Ganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku pimpinlah. Tuhanku pimpinlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Dengan tidak punya pengalaman, tidak bisa apa-apa, tidak punya kepandaian, tidak punya semua. Seperti Salomo.
Saya mau terima baju efod salibmu Tuhan. Saya mau terima tutup dada, tanggung jawab. Saya mau terima tutup bahu, tutup dada, mengasihi sungguh-sungguh. Sehingga saya menerima Urim dan Tumim, uluran tangan kemurahan Tuhan pada siang hari ini. Dimanapun kita berada. Dalam marabaya. Sekali lagi. Haleluya. 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 Kami siapa Tuhan? Kami tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Percayakanlah Urim Tumim kepada kami. Pedang firman, uluran tangan kemurahan-Mu memeluk kami selalu. Sudah cukup bagi kami. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Sering kami kurang tanggung jawab, kurang mengasihi Tuhan. Tambahkanlah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Kami menyembah. Kami tidak minta apa-apa. Kami minta Urim dan Tumim, pedang firman-Mu. Kami minta uluran dua tangan yang penuh kemurahan memeluk kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah. Haleluya. Kami
bersyukur Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, hikmat dan kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami Tuhan. Mampu menolong kami Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Doa saya burung nasar Tuhan untuk melintasi badai lautan dunia. Kami tetap dipakai, tidak terhalang apapun Tuhan. Haleluya. Sampai zaman antikris kami disingkirkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dua tangan kemurahan-Mu memeluk kami, memberi kekuatan ekstra menanti kedatangan Tuhan. Banyak yang letih lesu, jatuh, tersandung, tinggalkan Engkau. Engkau tolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, kuatkan semua Tuhan. Haleluya. 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 Sekotor apapun kami, senajis apapun kami, sebodoh apapun kami Tuhan. Kalau kami terima pedang Engkau masih mampu Tuhan memakai kami Tuhan, menolong kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Biar kami tegas memegang sebilah pedang Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Haleluya. Haleluya. Sehingga kami juga dipegang oleh tangan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Engkau diagungkan, dimuliakan Tuhan. Haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya
Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau. Ya lawasa. Percayakanlah pedang firman-Mu kepada kami. Hikmat kuasa surga, dua sayap burung dasar, pelukan tangan kemurahan. Percayakan kepada kami Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Engkau, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya
kasih Tuhan. Peluk kami semua. Kami tak mampu Tuhan, apa tak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan, teguhkan kami semua sampai Engkau datang kembali Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, peluk kami semua Tuhan. Naungi dengan sayap burung Nasr. Berikan hikmat kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Ya Lawasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa. Haleluya. Peluk hamba, peluk kami Tuhan. Haleluya. Naungi kami Tuhan. Haleluya. Naungi sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih, peluk semua Tuhan. Kami pulang dengan sungguh-sungguh dalam ketenangan, damai Tuhan. Oh, kekuatan ekstra dari Tuhan. Tidak gugur Tuhan, tidak tersandung Tuhan. Engkau tolong kami. Terima kasih, terima kasih. Tuhanku, pimpinlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri. Pimpinlah, ku merasa lemah, sungguh tak berdaya
peganglah tanganku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Kami tidak bisa apa-apa dibanding Salomo, kami jauh. Salomo membutuhkan hikmat, urim tumim kami juga lebih dalam marabaya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, mohon urim dan tumim, pedang firman, dua sayap burung kasih, uluran tangan kasih, kemurahan, lagi dalam marabaya, hikmat kuasa dari Tuhan. Peluk kami, gendong kami. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Salomo membutuhkan urip tumim hikmat kuasa. Apalagi kami Tuhan, percayakan urip tumim Tuhan, peluklah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau lakukan semua Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tidak banyak permohonan kita, hanya satu, biar kita bisa memegang urim tumim itu. Sebilah pedang tajam bermata dua, pegang teguh dan taat. Sudah cukup itu, mengulurkan tangan pada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan seperti kepada Salomo, dua sayap burung nasar. Dan juga tangan Tuhan menguatkan kita tetap bisa menanti kedatangannya. Ayo, pada siang ini berjanji, bukan pada saya, bukan saya pada saudara, pada Tuhan. Saya mau pegang pedang Tuhan. Saya tidak mau yang salah. Saya mau yang benar Tuhan. Saya mau pegang pedang. Saya mau bersaksi dimanapun Tuhan. Ayo angkat dua tangan ke atas yang mau berjanji pada Tuhan. Dan Tuhan akan berjanji juga pada kita. Seperti pada Salomo. Semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kami berada, kuatkan kami. Memegang pedang, satu pedang, sebilah pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Haleluya. Pengajaran yang benar Tuhan kami pegang Tuhan. Kami taati Tuhan. Kami bersaksi kepada yang lain Tuhan. Untuk mereka juga tertolong Tuhan. Kami melayani Engkau setia berkobar sampai garis akhir Tuhan. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Sudah cukup semuanya Tuhan. Tambahkan semua kepada kami sampai kami sempurna. Seperti Engkau layak menyambut kedatangan-Mu yang baik. Terima kasih, turunkan perjalanan pulang. Serta lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan sebentar sore dengan setia kepada buka firman, gerakkan jiwa datang. Terima kasih Tuhan. Tidak terhalang apapun Tuhan tolong. Engkau sudah dengar seru doa kami. Di mana ada urim tumim, Engkau sudah mendengar doa kami. Terima kasih. Mujizat terjadi. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan